Nah, jadi inilah yang sampah dari beberapa desa masuk ke bank sampah untuk kita kelola. Itu kita hitung-hitung itu hampir 30 karung per harinya. Akhirnya kita sampai juga di sini. Jadi inilah lokasi kita yang mau kita tanam, ya. Nah, jadi lokasinya ini sudah dibersihkan. Di sini nanti akan kita tanami cempedak dan matoa. Untuk lingkungan, kita harapkan, marilah kita sama-sama masyarakat daerah ini. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau yang bukan sekarang, kapan lagi? Itu harus kita pikirkan. Mimpi Project Wing itu bebas dari sampah. Tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada kelaparan. Anak-anak mendapatkan edukasi yang bermutu tinggi. Kawasan wisata alam Bukit Lawang yang terletak di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara memiliki masyarakat yang arif dan peduli terhadap lingkungan. Dengan atau tanpa dukungan pemerintah, mereka terus berbenah menjadi desa wisata yang unggul dalam hal pelestarian lingkungan. Kecintaan mereka terhadap lingkungan mendapat dukungan dari berbagai organisasi nirlaba internasional. Salah satunya adalah organisasi lingkungan asal Jerman yang bersama masyarakat setempat mendirikan sebuah yayasan bernama Project Wings Indonesia pada Maret 2019. Berdirinya lebih kurang 3 tahun yang lalu, tanggal 31 Maret 2019. Yang mana Project Wing Indonesia ini tentunya sangat concern ya dalam hal ini, dalam tujuan dari mendirikan yayasan ini, bekerjasama dengan salah satu NGO yang ada di Jerman, Project Wing Jerman. Nah, kita concern terhadap bahaya dampak plastik yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang mana tentunya kita ketahui juga di sini adalah daerah pariwisata ya, Bukit Lawang. Banyaknya plastik yang di mana-mana gitu. Jadi, nah kita bersama teman-teman mendirikan yayasan ini dan bertujuan untuk Bukit Lawang ini zero dari limbah plastik tujuannya. Kita awalnya fokus di plastik, tapi menyebar, artinya kita berkembang dengan berjalan waktu. Kita sekarang punya manajer konservasi dan permakultur. Jadi ada waste management, tentunya plastik dan lain-lain ya, tentang pengolahan sampah sebaik-baiknya di Bukit Lawang ini. Terus kita ada manajer edukasi pendidikan, juga sekarang kita ada manajer volunteer buat mereka-mereka relawan-relawan yang datang dari luar maupun lokal. Di sini kita ada kerjasama dengan Erna Eco Farms untuk pengolahan sampah organik untuk pupuk ya. Terus kita juga ada di Simolab, ada permakultur juga di Simolab di Kecamatan Kutambaru. Tentunya kita ingin menambah tumbuhkan rasa kesadaran masyarakat sekitar tentang
bahaya dampak plastik ini. Jadi tentunya ya alhamdulillah saya lihat banyak sekarang yang ikut bergabung, banyak yang berempati. Artinya semakin banyak yang bergabung di dalam kegiatan ini, tentunya beban kita ini akan semakin mengecil. Jadi ya alhamdulillah sekarang juga pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi juga sangat membantu terkhusus untuk pariwisata Bukit Lawang ini tentang bahayanya dampak limbah plastik ini. Dengan bantuan-bantuan yang mereka berikan, baik itu mesin atau sarana-sarana lain yang mereka berikan sekarang. Bukit Lawang Bebas Sampah menjadi salah satu fokus kelompok masyarakat yang tergabung dalam Yayasan Wings Project Indonesia sejak yayasan ini terbentuk pada tahun 2019 lalu. Sebenarnya di Project Wings Sumatera sendiri kita memiliki ada 4 divisi, yaitu ada divisi pendidikan, divisi edukasi, divisi konservasi dan recycling village, atau yang rencananya nanti ke depannya akan membangun desa daur ulang terbesar di dunia kalau tidak ada kendala. Beberapa programnya seperti kita ada volunteer, ranger patrol program, ada sosialisasi kepada masyarakat, dan kita ada beberapa kegiatan seperti aksi bersih yang dilakukan di setiap hari Seninnya dan kegiatan menanam pohon di setiap hari Sabtu. Selama 6 hari, Project Wing di hari Seninnya kita memiliki weekly schedule atau kegiatan mingguannya. Di hari Senin kita melakukan aksi bersih yang tentunya tidak hanya tim dari Project Wing Sumatera saja, masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan tersebut dan sangat terbuka untuk umum bagi mitra sekalian yang ingin bergabung membersihkan lingkungan kita. Dan di setiap hari Selasanya ada kegiatan yoga juga terbuka untuk umum. Di hari Rabu kita memiliki kegiatan aksi 1 jam yang kita lakukan yaitu membantu setiap divisi yang membutuhkan bantuan. Kemudian di hari Kamisnya kita melakukan yoga, dan di hari Jumat melakukan kegiatan aksi 1 jam atau 2 jam, dan hari Sabtu kegiatan dari konservasi yaitu program penanaman 1 juta pohon. EcoBrick adalah program andalan menuju ke Cerewes. Kenapa? Karena yang paling berbahaya itu di sini sampah plastik. Kita tahu ya, Indonesia itu penghasil sampah plastik nomor 2 terbesar di dunia. Itu di keseluruhan Indonesia, dan kami anggap juga di Kecamatan Boro atau di Bukit Lawang ini khususnya. Apalagi daerah ini daerah wisata. Makanya kalau plastiknya banyak berserak itu akan mengurangi minat wisatawan untuk datang. Dan di sini EcoBrick itu adalah pengganti batu bata atau batu bata ramah lingkungan yang kita buat dari plastik. Dalam pembuatan EcoBrick, Project Wings memberikan kompensasi kepada masyarakat sebesar Rp7.000 per botol. Hal ini tentu sangat membantu masyarakat dalam hal peningkatan ekonomi. Saat ini Project Wing Sumatera sendiri melakukan beberapa kegiatan sosialisasi yang dilakukan dari ke sekolah-sekolah, ke masyarakat tentang bahayanya plastik, dan kita menggunakan EcoBrick sebagai wadah untuk menyimpan plastik yang sebelumnya plastik itu berserakan di mana-mana, dan tentunya nanti ada mikroplastik dan sebagainya yang merusak lingkungan. Dengan kita menggunakan EcoBrick, selain sebagai wadah penyimpanan plastik, kita juga dapat menambah nilai ekonomi dari masyarakat di sekitaran sini. Iya, kompensasi sebagai pengganti waktu mereka. Yang dulunya mereka hanya membuang sampah atau ke daratan atau ke sungai atau ke irigasi, namun sekarang sekecil mungkin masyarakat itu memahami betapa pentingnya kalau kita melindungi bumi kita ini. Mereka mengumpulkan bukan hanya buat EcoBrick saja, mereka mendapatkan sedikit income, namun bila mereka juga membawa plastik yang kering kepada kita, itu akan kita beri nilai. Ada value. Sampah plastik yang menjadi bahan baku pembuatan EcoBrick ini dihimpun oleh Bank Sampah Sumatera
tempat di mana sampah-sampah rumah tangga di kawasan wisata Bukit Lawang dikumpulkan, dipilah, dan didaur ulang. Bank Sampah Sumatera berdiri pada awal tahun 2020 yang diinisiasi oleh sekelompok anak muda Bukit Lawang. Sumatera Trust Bank saat ini kami mempunyai 350 nasabah, yang mana nasabah tersebut memang memilah sampahnya dari rumahnya masing-masing dan terkadang mereka mengantarkannya di sini dan mencatatnya berapa nilai hasil sampah mereka per minggunya. Karena sehingga mereka bisa mengetahui satu hari satu rumah itu bisa menghasilkan 2,4 on, mereka udah paham gitu, plastik. Nah, dan juga ini plastik yang ada di sini itu kita dibantu oleh masyarakat lagi, tetap kembali ke masyarakat, mereka membuat untuk eco-brick. Yang mana eco-brick tersebut dibangun untuk bangunan edukasi ya, edukasi atau limbah daur ulang sampah terbesar mau dibuat, dan itu Sumatera Trust Bank dibantu sama Project Wing, lembaga dari Jerman. Ya kami sangat bersyukurlah telah dibantu oleh mereka, yang mana saat ini eco-brick membutuhkan 500.000 botol untuk pembangunan daur ulang sampah terbesar. Target sih terbesar di dunia. Masih umum, ada non-organik dan ada organik. Inilah semuanya uang. Kalau tidak ada ini, tidak dapat pekerjaan. Dari mana kita dapat duit? Sebelumnya makasih udah datang ke Bank Sampah, yang mana hari ini kita ada kegiatan untuk memilah plastik, mencuci, dan menjemur. Dan kegiatan itu nggak kita lakukan hanya 1 minggu, 2 atau 3 kali, itu setiap hari, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Karena sampah yang masuk di sini itu hampir 30 karung per harinya, bahkan bisa lebih. Jadi nantinya 30 karung ini nggak cuman plastik, karena masyarakat tidak memilah sampahnya. Mungkin nantinya Mira dan kawan-kawan bisa bantuin kami untuk membantu untuk sosialisasi, yang sehingga masyarakat bisa memilah sampah-sampah tersebut. Karena di sini kita nggak buat TPA loh, nggak ada TPA lagi. Kita usahain Bukit Lawang bersih tanpa TPA. Tapi kayak mana masyarakat yang ada tinggal di daerah pariwisata ini bisa memilah sampah-sampahnya tersebut, sehingga mereka bisa menaruh di karung di sini, setiap karungnya. Dan setiap karungnya pekerja itu nanti di situ bakalan memilah yang mana plastik, styrofoam, kompos. Tapi kalau masyarakat bisa dapat untuk memilah-milah sampahnya, sehingga pekerja di sini tidak terlalu terbebani dan tidak terlalu capek. Nah, jadi inilah yang sampah dari beberapa desa masuk ke bank sampah untuk kita kelola. Satu hari berapa karung? Itu bisa hampir 30 karung. Tahu nozomi yang besar? Itu kita hitung-hitung itu hampir 30 karung per harinya. Karena di sini tidak hanya lembaga yang mengelola sampah yang menjemput, tapi pemerintah juga untuk ikut membantu. Dan juga Bukit Lawang ini tidak hanya satu kampung loh, yang kita satu desa, tapi ada beberapa desa yang kita tanganin, dan tempat sampahnya tersebut adalah di Sumatera Trust Bank ini gitu. Ini senternya ya, Bang? Senternya. Dari semua desa, ada berapa desa tuh, Bang? Di Bukit Lawang aja ada 3 desa, tapi ada satu desa tetangga, itu namanya Timbang Lawan. Jadi ada Timbang Lawan, Timbang Jaya, Sampai Raya, dan Bukit Lawang. Itu adalah daerah termasuk daerah wisata. Jadi yang semua sampah senternya ke Sumatera Trust. Iya.
Demikitu juga target mereka juga kan mau jadiin nih setiap desanya tuh desa wisata. Jadi untuk penanganan limbah sampahnya semua nantinya ke bank sampah ke Sumatera Trash Bag. Bank Sampah Sumatera yang didukung penuh oleh Project Wings Indonesia berhasil mengumpulkan rata-rata 4 ton sampah per bulan atau tak kurang dari 144 ton sampah rumah tangga sejak awal program bebas sampah ini dicanangkan, yakni pada Maret 2019. Ratusan ton sampah ini diklaim berhasil menyerap 50% sampah yang ada di sekitar kawasan wisata Bukit Lawang. Bahan bangunan yang kita gunakan ini sangat alami sekali ya. Mungkin itu belum 100%, ya belum 100%, tapi saya katakan 95% itu bahan organik, material organik. Itu ya terbuat dari tanah liat, ya, kotoran sapi, dan juga rumputan. Begitu juga dengan kulit padi. Ini begini, saya sebutkan satu persatu ya. Mulai dari bangunan yang ada di sana itu untuk ruang belajar, itu kita menghabiskan ekobrik 10.800 ekobrik dari masyarakat. Ya, dari masyarakat. Yang ada di sebelah sana itu ada 2 bangunan itu, ya, itu menghabiskan 20.600 ekobrik. Nah, dan ada juga yang sebelah sana itu bakalan kita buat menjadi toilet besar atau toilet umum, itu kita menghabiskan 6.500 ekobrik. Nah, jadi kalau kita kalkulasi, ini semua, kita gabungkan semua, sudah berapa kilo plastik yang kita serap. Ya, tidak berserakan lagi di alam. Nah, inilah tujuan salah satu kita. Di kawasan sentra edukasi daur ulang, Project Wings Indonesia juga berkomitmen memberikan edukasi terkait lingkungan pada warga maupun anak-anak yang ada di sekitar kawasan Bukit Lawang. Kami dari Kelas Entertainment. Kami merasakan angin. Kami melihat pepohonan, tanaman, dan rumput. Kami mendengar suara burung yang berkicau dan kami melihat semut yang berjalan. Program pendidikan di Project Wing ini salah satunya adalah membelajarkan ya kepada anak-anak dari usia dini sampai ke remajanya, juga tidak hanya untuk anak-anak, tapi kita mengedukasi juga untuk warga yang ada di Bukit Lawang ini, kepada masyarakat, untuk pengunjung yang datang di Bukit Lawang ini, untuk memberikan edukasi tentang lingkungan, yang salah satunya lingkungan itu perlu dijaga. Kenapa? Karena memang lingkungan itu yang memberikan kita hidup. Ya, dari anak-anak sendiri sekarang dari usia yang 6-12 tahun itu sebanyak ada 260 anak, dan untuk yang tingkat SMP sampai SMA itu ada sekitar 70 anak. Dari anak-anak tingkatan umur 6 sampai 12 itu ada namanya Green Class dan Green Education Center. Itu salah satunya memberikan pendidikan tentang dasar bahasa Inggris untuk lingkungan juga, dan pendidikan lingkungan juga adanya setiap hari Minggu itu untuk anak-anak kita melakukan aksi bersih. Dan untuk masyarakatnya sendiri juga kita memberikan dampingan kepada mereka tentang kelas daur ulang. Seperti sampah itu bisa dijadikan kerajinan tangan, menjadi tas, dan menjadi cedera mata yang nantinya itu bisa dipergunakan untuk diri sendiri dan akan bisa menjadi nilai ekonomis. Selain fokus pada misi pendidikan, masyarakat juga fokus terhadap kegiatan konservasi alam.
seperti melakukan kegiatan penanaman pohon, pengawasan serta perlindungan terhadap keanekaragaman hayati yang ada di Taman Nasional Gunung Leuser. Akhirnya kita sampai juga di sini. Jadi inilah lokasi kita yang mau kita tanam, ya. Nah, jadi lokasinya ini sudah dibersihkan. Di sini nanti akan kita tanami cempedak dan matoa. Matoa di sini kenapa matoa? Karena akarnya cukup mampu untuk menahan erosi ya. Jarak tanamnya dibuat agak 4 meter aja. Insya Allah hasil bagus, kita minyak kita kan bagus. Ya, syukur hari ini kita sudah menanam pohon sampai selesai ya. Iya, Bang. Jadi untuk kedepannya ini bagaimana program ke depan di mana kita tanam? Apakah sudah ada perencanaan Ya. dan pohon apa yang kita tanam gitu untuk supaya masyarakat juga merasakan dan hewan-hewan juga dapat merasakan seperti itu. Iya, jadi ini Bang, hari ini alhamdulillah ada 240 pohon yang kita tanam gitu ya. Ada matoa, ada cempedak dan ada durian gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kebetulan bulan puasa, jadi kita break, tetapi kita yang di Divisi Konservasi melakukan monitoring. Di mana yang sudah kita tanam itu kalau kita hitung dari mulai Juni tahun 2021 ada sekitar 14.000 Bang. 14.000 yang kita tanam dengan luasan sekitar 32 hektar. Itu ada di daerah Sungai Landa, kemudian juga di daerah Tulang Kepang. Nah, itulah nanti yang kita monitoring untuk mengetahui sejauh mana tumbuhan yang kita tanam itu betul-betul hidup atau ada yang mati. Kalau ada yang mati nanti itu kita ganti Bang. Kita ganti dengan yang baru. Yang baru gitu ya. Yang baru supaya nanti betul-betul harapannya itu bisa maksimal lah, bisa bermanfaat gitu kan. Iya, Nah, itu dia. Jadi harapannya juga ini bisa bermanfaat lah buat petani dan juga buat sawah-sawah yang ada di sini. Karena kita tahu bahwa sekarang banyak konflik satwa ya, Pak Colok ya. Iya, banyak sekali ya. Durian ya. orang hutan masuk monyet ya, maka kita selalu patroli untuk penyelamatan supaya mereka jangan diburu. Oh, jangan diburu ya, memang iya. Kita memang harus selalu melindungi kan gitu Pak ya. Iya. Sebab ini kan sangat penting sekali kita jaga, kita lindungi seperti itu. Untuk lingkungan kita harapkan marilah kita sama-sama masyarakat daerah ini. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau yang bukan sekarang, kapan lagi? Itu harus kita pikirkan. Mimpi Project Wing itu bebas dari sampah. Tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada kelaparan. Anak-anak mendapatkan edukasi yang bermutu tinggi. Kedepannya juga anak-anak generasi kita umur panjang. Kenapa? Dengan sebersihnya lingkungan kita, alam kita, maka udara yang kita hirup ini akan semakin segar, usia kita semakin bertambah. Langkah tercepat yang bisa kita lakukan untuk menjaga alam dari kerusakan adalah dengan memulainya dari diri sendiri.